Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat muslim mana yang tidak merindukan bulan Ramadan? Tetapi bagaimana jika tahun ini menjadi bulan Ramadan yang berbeda sama sekali? Ketika semua yang dimiliki oleh wanita ini terhempas dan hilang. Suami tercinta sudah tidak bersama lagi, ayahanda terkasih juga sudah tidak bersamanya lagi, dan bahkan rumah tempatnya bernaung juga terbakar. Pemirsa, 1 jam lebih dekat bersama Pipik Dian Irawati. Assalamualaikum. Ini saya panggilnya Umi aja ya. Bebas. Itu panggilan Umi sekarang udah Udah umum udah kayaknya. umum. Oke, apa kabar Teh? Baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau kemarin-kemarin Teteh ini sempat jadi pemberitaan. Ramai, diwawancara di mana-mana. Sekarang sudah bisa lewat semuanya. Ya, segala sesuatunya kan memang harus kita lewati ya. Ya itulah, dinikmatin aja. Tapi pada saat hari-hari itu, detik-detik itu kemarin sempat kaget. Kenapa semua bisa terjadi gitu. Yang mana tuh? Yang kebakaran kemarin. Iya, pastilah, pasti shock sekali. Apa namanya? Kaget gitu ya. Apalagi kalau melihat kembali suasana saat itu ya, sangat-sangat mencekam sekali. 3:30 yang semua masih tertidur lelap. Saat teriak-teriak minta tolong belum ada orang di depan gitu ya. Akhirnya pada satu persatu pada datang dan ya luar biasa ya. Oke, nanti ceritanya lebih dilanjutin ya Teh ya. Ini kita lihat dulu profil Umi ya. Saya panggilnya Umi sekarang. Wah, profil Umi Pipi berikut ini. Parasnya yang cantik dan berjilbab masih sering kita lihat di layar kaca lewat berita-berita dunia hiburan. Dialah Pipik Dian Irawati atau yang akrab disapa Umi Pipik. Umi Pipik saat ini aktif sebagai seorang pendakwah pasca meninggalnya suami tercinta Ustadz Jeffrey Al-Bukhari yang mengalami kecelakaan pada tahun 2013 silam. Bersama almarhum Ustadz Uje, mereka dikaruniai 4 orang anak, yaitu Adiba Kanza Az-Zahra, Muhammad Adizar Al-Ghifari, Ayla Az-Zuhro, dan Ataya Bilal Rizkilah. Jiwa seni sudah ditekuni oleh wanita kelahiran Semarang 26 November 1977 ini dengan mengikuti pemilihan model gadis sampul pada sebuah majalah remaja tahun 1995. Bahkan pada tahun 2010, Umi Pipik tergabung dalam grup vokal religi bernama Fatimah Voice bersama 2 rekannya, Puput Melati dan Nia Paramita. Sebelumnya, Umi Pipik pun pernah beberapa kali berduet dengan suaminya dalam lagu Sholawat Badar dan Tola Al-Badru. Ujian dari Yang Maha Kuasa rupanya belum usai. Beberapa waktu lalu, rumah Umi Pipik beserta isinya hangus dalam sebuah kebakaran yang masih diselidiki kepolisian. Kendati demikian, ia semakin tabah dalam menjalani kehidupan. Tadi Umi sempat cerita sedikit 3:30 saat semua mungkin masih pada lelap dan bahkan berteriak minta tolong juga agak susah membangunkan orang. Yang terbangun pertama siapa? Sebenarnya saya kurang lebih jam 3 itu memang saya sudah mendengar ada sesuatu gitu ya. Nggak ngerti, feeling ini kuat sekali gitu. Seperti ada orang jalan yang masuk ke rumah gitu ya, terus menjatuhkan, bukan menjatuhkan, dia kayak seperti jatuh gitu dan saya sempat apa itu sih gitu. Cuman akhirnya begitu 3:30 lewat pas alarm saya kebetulan pasang alarm karena paginya saya harus syuting. Jam 5 itu saya harus jalan, makanya pas 3:30 alarm bunyi, saya coba terus kedengaran suara pecah itu, saya bangun dan kebetulan juga si mbaknya juga pas ngetok kamar saya juga. Terus di situ pas saya bangun asap itu udah banyak, udah hitam lah ya, terus hawa kamar saya pun juga udah mulai panas karena kan kebakaran itu di ruang tamu. Kalau ruang tamu atasnya langsung kamar saya kan, jadi pasti naik ke atas hawanya itu dan langsung saya buka
pintu balkon, pas di balkon itu saya lihat memang banyak asap, pas di luar saya nengok di balkon itu banyak asap dan seperti ada cahaya api gitu ya. Api-api gitu. Di situ baru ya teriak minta tolong, coba ngebangunin supir semua karena tidurnya di bawah, dan situ teriak terus asisten rumah tangga juga akhirnya semua teriak pada bangun semua, akhirnya kita selamatin anak-anak gitu. Kan keluarnya itu lewat kanopi ya kalau nggak salah. Itu Kita gimana loncat. itu? Dari balkon ke kanopi? Ke kanopi terus kita jalan. Ya kita udah nggak pikiran tuh kanopi mau jebol atau enggak, kita lewatin gitu ya. Apalagi ada air dari AC yang bikin licin gitu. Yang penting udahlah bismillah kita lewat situ terus kita jalan. Terus ada pohon kamboja yang bisa kita turunin, akhirnya kita turun dari pohon kamboja baru kita loncat dari situ. Gitu. Umi sempat masuk lagi dan mengambil si kecil. Sama saya mbaknya juga. Aha. Karena memang di dalam itu kita mau lewat dalam pun sudah nggak bisa karena apa ya, tangga di situ itu udah asap, itu udah hitam, udah hawanya udah panas sekali. Dan si kecil nggak terbangun sama sekali Lagi oleh tidur dia, lagi tuh bobo. dia tuh, lagi ngenyot. lagi bobo nyenyak. Baik, bahkan sampai ada pemberitaan bahwa ada seseorang yang memanfaatkan ini untuk mengambil harta benda yang lain ya. Ya awalnya saya tidak pernah tahu itu. Sampai orang itu tahu di mana letak harta itu ya Umi, berarti dia sudah cukup lama ada di rumah Umi begitu. Ya karena memang tersangka ini memang hampir sebulan lebih lah tinggal di rumah saya gitu. Karena memang awalnya dia datang kepingin belajar agama, kepingin masuk Islam gitu ya, kepingin masuk Islam. Terus dia cerita, saya bilang bahwa Islam bukan agama yang harus, bukan agama paksaan. Kamu harus coba dulu tanya ke hati dulu, bener nggak emang mau masuk Islam, bener nggak mau belajar Islam gitu kan, bukan karena dipaksa atau apapun. Akhirnya dengan keseriusan dia yang terus menanyakan ke saya kapan saya mau diislamkan, akhirnya ya saya minta tolong sama semua teman-teman ustadz untuk mengislamkan dia di rumah saya. Setelah itu dia sering datang, ada pengajian dia dengerin, lalu dia belajar. Terus saya ajak sholat berjamaah, saya ajarin ngaji. Ya saya pikir, saya melihat, oh ini anak serius gitu kan. Terus dekat dengan anak-anak, kadang dengan teman-teman anak-anak saya, main gitar, nyanyi-nyanyi di situ. Saya pikir, tapi setelah ke belakang-belakang ini, mulai saya dengar dari orang rumah kalau kelakuannya kurang baik gitu ya. Akhirnya kurang lebih 2-3 hari sebelum kebakaran itu, dia sempat ambil airsoft gunnya beliau almarhum gitu ya. Terus pas 2 hari karena saya akhirnya orang-orang rumah juga sudah mulai kurang suka dengan tingkah lakunya dia. Akhirnya saya minta tolong sama orang rumah untuk ya sudah si IF ini suruh pulang dulu deh, saya bilang gitu. Terus saya kasih uang dia buat ongkos pulang. Sewaktu dipanggil untuk BAP, nggak sengaja saya bertemu dengan itu anak. Saya coba tanya dari hati ke hati atas maksudnya kebakaran ini, apakah benar dia yang melakukan atau tidak gitu. Dan akhirnya setelah sama pihak kepolisian ditanya dan saya tanya pun juga akhirnya dia mengaku bahwa ya dia yang membakar rumah itu. Dan saya tanya motifnya apa, karena ya dia bilang sih katanya sakit hati sama saya gara-gara ya diusir itu. Tapi saya bilang, saya sampai mengatakan menghela nafas aja sih, sakit hati yang ya istilahnya seandainya saya saat itu malam itu saya nggak bangun, berapa nyawa yang habis saat itu. Ya manusiawi lah, saat kangen itu ada pasti, manusiawinya kan nggak bisa hilang. Saat kapan Umi kangen banget sama almarhum?